Hello everyone, how are you today? Apa kabar anak-anakku? Semoga hari ini semuanya dalam keadaan sehat dan tetap semangat selalu ya. Hari ini hari Rabu, Sing Cisan, tanggal 24 Maret 2021. Kita kembali berjumpa dalam video edukasi kita hari ini ya. Nah, video edukasi kita tematik hari ini adalah tema 8, lingkungan sahabat kita. Subtema 3, usaha pelestarian lingkungan, pembelajaran 1 sampai 2. Seperti biasa, sebelum masuk dalam pendalaman materi, Lause akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita hari ini. 1. Muatan bahasa Indonesia, siswa dapat mengidentifikasi peristiwa dalam teks non-fiksi. 2. Muatan IPA, siswa dapat menyebutkan faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas air dengan benar. 3. Muatan SBDP, siswa mampu menjelaskan pengertian dan ciri-ciri gambar cerita dengan benar. Baiklah, kita masuk pembelajaran pertama. Buka buku Bupena 5D kalian halaman 61. Muatan IPA KD 3.8 dan 4.8. Pendalaman materinya adalah mengidentifikasi kualitas air yang baik untuk makhluk hidup dan lingkungan sekitar. Kualitas air yang baik sangat berpengaruh terhadap kehidupan makhluk hidup dan lingkungan di sekitarnya. Berikut syarat-syarat kualitas air yang baik. Nah, di sini ada 3 syarat ya. Pertama, syarat fisika. Air tidak berasa. Ya, kalau air berasa itu berarti airnya tidak baik, tidak bersih ya. Air tidak berbau. Air tidak keruh dan tidak berwarna. Air tidak memiliki endapan. Itu syarat fisika. Kemudian syarat kimia, memiliki tingkat keasaman yang normal. Dan air tidak mengandung bahan kimia beracun. Kemudian syarat biologi, air tidak mengandung bakteri patogen. Apa itu bakteri patogen? Bakteri yang berbahaya jika dikonsumsi oleh makhluk hidup tertentu. Nah, ini kalian garis bawahi ya. Kemudian kita masuk ayo berlatih muatan IPA halaman 62. Nah, ini tulis di buku tulis, soalnya tidak perlu ditulis. Kerjakan soal-soal berikut. 1. Tuliskan manfaat air bagi kehidupan manusia sehari-hari. Jawabannya adalah makan, minum, mandi, mencuci pakaian, bisa juga menyiram tanaman, mencuci kendaraan, dan lain sebagainya ya. Kedua, apa saja manfaat air bagi tumbuhan dan hewan? Bagi tumbuhan, air bermanfaat untuk menyiram tanaman, membantu proses fotosintesis. Sedangkan bagi hewan, air bermanfaat untuk minum, mandi, tempat hidup bagi hewan air. Ketiga, apa saja ciri-ciri yang layak untuk diminum? Tuliskan. Jernih, tidak berbau, air tidak berasa, dan air tidak memiliki endapan. Yang keempat, tuliskan macam-macam penyebab berkurangnya air bersih. Jawabannya adalah kekeringan, saluran air tercemar oleh limbah cair. Dan yang terakhir, siapakah yang bertanggung jawab terhadap ketersediaan air bersih? Ya, pasti perusahaan daerah air minum atau PDAM. Selamat mengerjakan.
Kemudian pembelajaran 1 halaman 62. Muatan bahasa Indonesia ya, KD 3.8 dan 4.8. Pendalaman materinya adalah mengidentifikasi peristiwa dalam teks non-fiksi. Kamu dapat mengetahui peristiwa dalam teks dengan cara membaca dengan saksama, menemukan gagasan pokok dalam setiap paragraf, dan memberikan tanda khusus pada setiap kata kunci. Setelah itu, kamu dapat membuat catatan baik dalam peta pikiran atau diagram alir. Garis bawahi ya. Yuk, ayo berlatih ya halaman 62 muatan bahasa Indonesia. Bacalah teks berikut dengan saksama. Setelah itu, catatlah peristiwa yang ada pada teks tersebut. Buatlah peta pikirannya. Jadi di sini ada 2 pertanyaan ya. Pertama, mencatat peristiwa penting yang ada pada teks tersebut. Dan kedua, kemudian buat peta pikirannya. Nah, Lause akan bacakan teksnya ya. Jangan sepelekan rasa haus. Rasa haus kita anggap sepele. Rasa haus merupakan sinyal bahwa tubuh membutuhkan air. Sebagai komponen utama dalam tubuh seseorang, air yang cukup dibutuhkan tubuh agar organ-organ di dalam tubuh kita dapat berfungsi dengan baik. Tubuh yang kekurangan air mengakibatkan dehidrasi. Ada beberapa tingkatan dehidrasi, dari ringan, sedang, dan berat. Menurut buku yang berjudul Air bagi Kesehatan oleh Dr. Budi Iman Santoso, Profesor Dr. Insinyur Hardiansah, Dr. Parlindungan Siregar, dan Dr. Dudung O. Pardede. Seseorang dikatakan dehidrasi ringan saat kehilangan 1% hingga 5% cairan dalam tubuhnya, atau dari jumlah cairan yang keluar, kekurangan airnya baru mencapai 10% atau 1.500 ml. Hal tersebut menyebabkan gangguan-gangguan ringan, di antaranya mood yang turun, rasa mudah lelah, mudah cemas, kurangnya konsentrasi, turunnya kewaspadaan visual, atau sakit kepala. Dehidrasi dikategorikan sedang jika kekurangan cairan mencapai minus 20% atau 3.000 ml dan risikonya harus diinfus karena tubuh sudah gagal mengatasi kekurangan cairan dalam tubuh. Sedangkan disebut berat jika kekurangannya mencapai 30% atau sekitar 4.000 ml. Untuk yang terakhir ini, dampak paling mengerikan adalah kematian. Jadi, Dr. Saptawati menyarankan untuk segera minum jika terasa haus. Apabila dibiarkan terus-menerus, dapat berpotensi menyebabkan penyakit-penyakit serius, seperti konstipasi atau susah buang air besar, infeksi saluran kemih, dan infeksi batu ginjal. Setiap saat, tubuh kehilangan cairan secara alami melalui pernafasan, keringat, serta saat buang air kecil dan buang air besar. Belum lagi jika tubuh harus kehilangan cairan saat berada di tempat bersuhu tinggi atau dengan kelembapan rendah, misalnya di ruangan ber-AC. Lebih lanjut, Dr. Saptawati juga menjelaskan bahwa tubuh kita kehilangan air sebanyak 2 liter per harinya oleh aktivitas sehari-hari. Maka itu, untuk mengganti cairan yang keluar, kita disarankan untuk minum minimal 2 liter sehari. Nah, di sini peristiwa penting dalam teks jangan sepelekan rasa haus. Paragraf pertama, rasa haus merupakan sinyal bahwa tubuh membutuhkan air. Tubuh yang kekurangan air mengakibatkan dehidrasi. Paragraf kedua, seseorang dikatakan dehidrasi ringan saat kehilangan 1% hingga 5% cairan dalam tubuhnya. Dan paragraf ketiga, dehidrasi dikategorikan sedang jika kekurangan cairan mencapai minus 20% atau 3.000 ml. Sedangkan disebut berat
jika kekurangan mencapai 30% atau sekitar 4.000 ml. Paragraf keempat, untuk mengganti cairan tubuh yang keluar, kita disarankan untuk minum minimal 2 liter sehari. Nah, ini kalian catat ya di buku tulis. Peristiwa penting dalam teks, jangan sepelekan rasa haus. Kemudian dari peristiwa ini kita diminta untuk membuat peta pikiran, diagram alir. Ya, nah seperti ini. Nah, kalian buat tanda panahnya ya. Selamat mengerjakan. Haute, kita masuk dalam pembelajaran kedua halaman 63. Muatan IPA, KD 3.8 dan 4.8. Pendalaman materinya adalah menjelaskan dampak pencemaran air dan upaya mengurangi krisis air bersih. Dampak pencemaran air antara lain adalah sebagai berikut. Nih dampak-dampaknya ya, ada 3 gambar. Apa saja sih ini? Nah, gambar pertama, sampah membuat aliran sungai tidak lancar dan berbau tidak sedap, ya. Kemudian, tanah yang tercemar limbah mengganggu kesuburan tanah. Gambar ketiga ya, air yang tercemar mengganggu pertumbuhan tumbuhan. Nah, ini dampak-dampak pencemaran air, ya. Air sungai tersumbat, tanah tercemar, mengganggu pertumbuhan tumbuhan. Kita dapat mengurangi krisis air bersih antara lain dengan melakukan tindakan-tindakan berikut. 1. Melakukan penghematan air dalam pemakaian sehari-hari. 2. Menggalakkan penanaman pohon. 3. Membuat lubang resapan air atau biopori. 4. Membangun tempat penampungan air. Dan yang kelima, menanggulangi pencemaran sumber air seperti limbah pabrik. Nah, ini kalian garis bawahi ya. Kita masuk ayo berlatih halaman 64 muatan IPA ya. 1. Mengapa keberadaan air bersih di permukaan bumi semakin berkurang? Jawabannya adalah karena sumur atau sungainya telah tercemar. Kedua, mengapa sampah tidak boleh dibuang ke sungai? Karena dapat menyebabkan pencemaran air. Ketiga, tuliskan 2 contoh kegiatan manusia yang dapat mengganggu ketersediaan air bersih. Menutup daerah resapan air, membuang sampah di aliran sungai, dan tidak menghemat air dalam pemakaian sehari-hari. Keempat, apa dampak limbah industri terhadap makhluk hidup di sekitar perairan? Sampah membuat aliran sungai tidak lancar dan berbau tidak sedap. Tanah yang tercemar limbah mengganggu kesuburan tanah. Air yang tercemar mengganggu pertumbuhan tumbuhan. Dan kelima, ceritakan yang dapat kita lakukan untuk menjaga ketersediaan air bersih. Ya, menghemat air bersih dan tidak membuang sampah sembarangan. Nah, itu untuk menjaga ketersediaan air bersih ya. Selamat mengerjakan. Kemudian pembelajaran kedua halaman 64 ya, muatan bahasa Indonesia. Pendalaman materinya adalah menjelaskan peristiwa penting teks non-fiksi dengan menjawab pertanyaan. Dalam menemukan peristiwa yang terdapat pada teks, terlebih dahulu kita perlu membaca dan memahami isi teks dengan baik. Semua peristiwa tersebut dapat kita temukan dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan. Salah satu cara membaca yang baik adalah dengan membaca dalam hati atau tidak bersuara. Kalian garis bawahi ya.
Ayo berlatih halaman 64 ya, muatan bahasa Indonesia. Bacalah teks berikut dengan saksama. Setelah itu kerjakan soal-soalnya. Nah, Losa akan bacakan teksnya ya. Cara mudah menghemat air di rumah. Air adalah sumber daya alam yang sangat penting untuk menjaga kesehatan tubuh. Oleh karena itu, sebagai seseorang yang akan selalu menggantungkan diri pada air, kita memang sudah seharusnya untuk menjaganya. Meskipun air termasuk sumber daya yang terbarukan, namun untuk air bersih, ternyata sumber daya ini tidak dapat diperbarui. Keberadaan air bersih yang terus berkurang setiap tahunnya membuat kita harus waspada akan persediaannya. Untuk menjaga persediaan air bersih, kita mau tak mau harus melakukan penghematan. Cara pertama untuk melakukan penghematan air adalah dengan mengurangi siraman pada beberapa aktivitas. Beberapa aktivitas penyiraman air yang biasa dilakukan manusia adalah aktivitas mencuci kendaraan, menyiram tanaman dan halaman, atau juga aktivitas penyiraman pada toilet duduk. Dalam aktivitas ini, kita tidak boleh menggunakan air secara berlebihan. Gunakan air sesuai dengan keperluan agar dapat menghemat air. Cara kedua adalah melakukan pemantauan pada penggunaan air di rumah. Pemantauan dapat dilakukan seperti selalu mengecek keran air agar selalu tertutup rapat. Salah satu hal yang seringkali membuat sumber daya ini banyak terbuang sia-sia adalah lupa mematikan keran air. Saat keran air terbuka dan mengeluarkan air, maka akan terjadi pemborosan air. Selain itu, kita dapat melakukan pemantauan air dengan memasang meteran air agar bisa tidak terlalu boros ataupun mengidentifikasi adanya kebocoran. Apabila menemukan kebocoran pada saluran pipa air, maka kita harus segera bergegas untuk memperbaikinya. Dengan segera memperbaiki kebocoran saluran pipa air, maka penghematan dapat kita wujudkan dengan baik. Cara ketiga adalah menggunakan air kembali, reuse water. Beberapa aktivitas seperti mencuci buah dan sayuran airnya masih dapat digunakan lagi untuk menyiram tanaman. Jadi air yang digunakan untuk menyiram air dapat dikumpulkan lagi terlebih dahulu dengan panci atau baskom. Selainnya, kita dapat menggunakan kembali air tersebut untuk menyiram tanaman. Dengan hal ini, kita dapat melakukan penghematan air. Nah, ini ya, pertanyaannya adalah buatlah 5 pertanyaan berdasarkan teks di atas. Jangan lupa ya, apa, bagaimana, siapa, mengapa, kapan ya. Apa yang dimaksud dengan air? Air adalah sumber daya alam yang sangat penting untuk menjaga kesehatan tubuh. Dan seterusnya ya, bagaimana cara kita melakukan penghematan air, siapa yang harus melakukan penghematan air, mengapa air termasuk sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui, kapan kita harus melakukan penghematan air. Nah, di sini kalian buat tabelnya ya, kemudian salin jawabannya. Kita masuk pembelajaran kedua halaman 66. Muatan SBDP gambar cerita. KD 3.1 dan 4.1. Gambar cerita adalah ilustrasi gambar yang dibuat untuk memperjelas pesan teks yang ingin disampaikan. Contohnya yaitu buku-buku cerita bergambar, komik, novel, majalah anak, poster, brosur, buku pelajaran sekolah, dan lain sebagainya. Ini garis bawahi ya di buku pena kalian. Oke, kita langsung ayo berlatih halaman 66. Kerjakan soal-soal berikut. 1. Apa yang dimaksud gambar cerita? Gunakan bahasamu sendiri. Gambar cerita adalah ilustrasi gambar yang dibuat untuk memperjelas pesan teks yang ingin disampaikan. Pertanyaan kedua, perhatikan gambar berikut.
Setelah itu kerjakan soal-soalnya. Nah, ini ada sebuah gambar cerita ya. Nah, Lasa akan baca ke tuh anak sebelah kiri bilang, "Dedi, mengapa kamu membuang sampah sembarangan?" Kemudian anak satunya lagi menjawab, "Wah, iya maaf, aku akan membuangnya ke tempat sampah." Nah, ini gambar cerita ya. Pertanyaannya, apa tema yang tepat untuk mendeskripsikan gambar tersebut? Yo, siapa yang tahu? Gampang sekali ya. Buanglah sampah pada tempatnya. Pertanyaan yang B, apa makna gambar cerita tersebut? Nah, jangan membuang sampah sembarangan. Kemudian, pertanyaan terakhir, buatlah gambar poster tentang menghemat listrik. Gambarkan sesuai dengan kreasimu pada selembar kertas. Pada buku tulis saja ya, anak-anakku, tidak usah pada selembar kertas. Nah, di sini Lause kasih contoh gambar poster penghemat listrik. Nah, ini ya, gunakan listrik seperlunya. Kalian boleh menggambar poster sesuai dengan kreasimu. Silakan ya. Nah, jangan lupa tulis di buku tulis ya, soalnya tidak perlu ditulis. Halte Schwessemann, pembelajaran tematik, tema 8, subtema 3, pembelajaran 1 sampai dengan 2 telah selesai. Kerjakan latihan-latihan yang sudah kita bahas, salin di buku tulis jawabannya ya. Soalnya tidak perlu ditulis. Saya ingatkan jangan lupa tulis judul dan tanggal, biar kalian mudah nanti untuk pelajari. Tidak bosan-bosannya, Lasa selalu ingatkan di masa pandemi ini, selalu jaga kesehatan tubuh ya. Mencuci tangan dengan menggunakan sabun, menjaga jarak, dan menggunakan masker saat keluar rumah. 好的，小熊们，小熊们再见，拜，谢谢大家。